Karena sebelumnya aku nggak sadar tuh. Dan aku lihat ilmu komunikasi. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu gitu kan. Dan jangan jadi deadlineer. Hai, kembali lagi di podcast Dunia Mahasiswa. Aku, Kiki, akan menemani aktivitas kalian di hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan mempelajari gimana sih kuliah di jurusan ilmu komunikasi, atau banyak kalian yang berpikir, kuliah di jurusan ilmu komunikasi, prospek kerjanya kayak gimana? Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang lulusan dari ilmu komunikasi. Baik Kak, silakan. Hai, aku Anggara Putra Harastinanda dan aku lulus angkatan 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya dan ambil program studi ilmu komunikasi. Nah, Kak Anggara, alasan Kak Anggara untuk memilih jurusan ilmu komunikasi apa sih? Jadi agak lucu sih ya, tapi please jangan ketawa. Iya. belum udah ketawa kan? Iya. Jadi berawal dari ketidaksengajaan gitu. Kok nggak sengaja? Iya, jadi dulu kan aku benar-benar pinginnya itu psikologi kan. Itu selain itu aku nggak memandang jurusan lain. Jadi kayak buta sama jurusan lain gitu loh. Itu kan pengennya psikologi, udah ketika lulus nggak dibolehin sama ortu gitu. Akhirnya aku pengennya komputer, tapi nggak tahu nih kenapa prodi ilmu komunikasi nyelip satu di listku gitu kan. Habis itu akhirnya ada statement, setelah aku browsing ya, ada statement mengatakan bahwa jangan kuliah di jurusan komputer kalau kamu nggak suka matematika atau nggak bisa matematika. Emang kayak gitu ya? Iya, dan nyatanya emang iya gitu kan. Akhirnya setelah statement itu aku coret semuanya, tinggal sisa ilmu komunikasi. Nah kan sebelumnya aku nggak sadar tuh. Dan aku lihat ilmu komunikasi gimana sih itu ya kan, apa sih itu. Akhirnya aku browsing gimana sih prospek kerjanya, gimana sih mata kuliahnya, maksudnya kayak mempelajari apa aja gitu kan. Dan akhirnya ini oke, kayaknya cocok nih buat aku gitu kan. Ya udah, akhirnya itu aku daftar di situ. Dan ketika aku ngurus ijazah di sekolah itu kan, guruku tanya, "Loh Anggara, kamu ambil jurusan apa kuliahnya?" "Ilmu komunikasi Bu," gitu kan. Oh ya udah, cocok itu buat kamu. Oh, gimana sampai kayak gitu ya? Aku kan pertama nggak nyadar kan, tapi langsung kayak orang lain aja nilai aku cocok ya, ya udah deh jalanin dulu aja gitu kan. Dan alhamdulillah sampai lulus itu nggak pernah ada kayak salah jurusan, meskipun itu dilatar belakangi oleh ketidaksengajaan gitu kan. Iya. Jadi gitu latar belakangnya aku kenapa milih ilmu komunikasi gitu sih. Nah, selama kuliah di program ilmu komunikasi, kakak belajar apa aja sih? Banyak hal. Jadi kayak di Ilkom sendiri itu ada 2 konsentrasi gitu kan. Ada jurnal, ada humas. Kalau jurnal itu lebih kayak produksi film, nulis skrip berita, terus kayak nulis skrip film gitu kan, desain grafis, videografis dan sebagainya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya humas itu kita kayak jadi public relation gitu loh gitu kan. Jadi kayak humasnya hotel atau PR-nya hotel gitu kan. Jadi kayak menjalin hubungan baik gitu kan. Terus belajar cara negosiasi, belajar cara berkomunikasi dengan efektif itu gimana sih kayak gitu. Itu jadi kayak kamu belajar komunikasi yang kamu sampaikan itu tepat sasaran atau enggak. Komunikasi yang kamu lakukan itu kayak apa sih, tepat atau enggak gitu kan, tepat terus efektif gitu. Terus lawan bicaramu itu siapa gitu, kamu harus bisa menyesuaikan itu. Dan aku belajar banyak hal itu. Jadi banyak banget deh yang bisa dipelajari di Ilkom gitu. Gitu sih. Kalau prospek kerjanya apa sih Kak? Kan banyak kan kalau calon mahasiswa kan mesti mikir, aku masuk jurusan ilmu komunikasi besoknya jadi apa ya? Prospek kerjanya banyak. Jadi kayak penyiar radio kan, penyiar radio, penyiar berita, terus anchor gitu kan, terus bekerja di televisi gitu, presenter, MC. Wah, banyak ya. Banyak. Terus event organizer. Sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain yang bisa dimasuki oleh lulusan ilmu komunikasi. Karena bidang-bidang lain pun itu butuh komunikasi kan untuk menjalankannya. Jadi itu sangat-sangat luas kayak gitu. Nah, kakak sendiri kan humas ya. Kalau seumpama nih anak humas tapi pengen kerja di bidang jurnalistik, kan harusnya kan
masuknya di jurnalistik bukan humasnya, apa bisa ya? Bisa banget. Oh bisa ya? Jadi kayak aku nih di humas ya, Iya. aku belajar juga desain grafis, aku belajar juga apa ya, kayak pengambilan video, pengambilan gambar kayak gitu, itu juga belajar, meskipun sebaliknya pun kayak gitu. Soalnya kan emang apa ya, meskipun kita konsentrasinya ada dua dibagi gitu kan, tapi kita tetap aja baliknya ke ilmu komunikasi gitu. Jadi kalau dibilang menguasai semua enggak harus, tapi seenggaknya tahu lah basic-basic dasar-dasarnya kayak gitu. Gitu aja sih. Nah, aku dengar-dengar Kak Anggara ini adalah salah satu lulusan terbaik jurusan ilmu komunikasi di Universitas Bayangkara loh guys. Ya. Ada nggak sih Kak kayak tips yang buat kuliah lebih efektif gitu menurut Kak Angga? Kalau tips dari aku ya, Iya. time management itu yang paling penting sih. Itu. Jadi apa ya, kayak ngatur waktu, kapan kalian harus nugas, kapan kalian harus mengatur waktu untuk belajar, kapan kalian harus mengatur waktu untuk main. Karena nggak mungkin kan kalian selama 4 tahun tuh belajar terus nggak main, ya kan pasti main lah. Nggak munafik aku pun kayak gitu. Gitu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu gitu kan, dan jangan jadi deadlineer gitu. Nah, ini penyakitnya mahasiswa ya. Penyakit mahasiswa banget kan. Deadlineer banget. Itu kayak aduh, seenggaknya ya apa ya, 4 hari 3 hari sebelum deadline itu kamu bisa lah ngerjain. Itu kayak lebih nyantai gitu kan, daripada kayak terburu-buru dan hasil kerjaan itu nggak bagus gitu sih. Gitu. Dan apa ya, kayak ikut organisasi. Itu penting banget sih menurutku. Kan banyak nih mahasiswa, ada yang aku jadi mahasiswa kupu-kupu aja deh karena aku nggak pintar bersosialisasi atau males gitu, mager gitu. Emang ngaruh nggak sih Kak? Sebenarnya ngaruh. Kayak misalnya apa ya, ada temanku misalnya dia nggak pintar bersosialisasi, setelah ikut organisasi dia jadi pintar apa ya, bersosialisasi. Sebenarnya gitu kan juga belajar juga kan di organisasi gitu. Terus apa ya, kayak bisa kita ikut organisasi itu bisa dapat relasi lebih banyak, terus lebih apa ya, lebih toleransinya lebih tinggi kayak gitu kan. Jadi misalnya kamu punya perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif, itu kamu bisa tahu gitu loh, dan jadi toleransi dan menyeimbangkan antar perspektif, antar sudut pandang gitu sih di organisasi, dan itu sangat-sangat penting bagiku. Itu terus apa ya, menjalin hubungan tadi kan udah juga itu. Terus punya target Kayak apa Kak? Jadi misalnya kamu apa ya, oh kamu semester ini harus dapat IP segini, pokoknya nggak boleh turun gitu kan. Jangan sampai remedi gitu, kamu harus lulus tepat waktu. Itu target pribadi ya yang aku bilang, itu harus gitu. Jadi kamu jalanin kuliah tuh ada tujuannya kayak gitu, nggak hanya asal yang penting lulus meskipun nggak paham Jadi itu. kayak ada termotivasi gitu ada ya. termotivasi gitu sih. Iya. Nah, selama kuliah di program ilmu komunikasi Kakak dapat apa aja nih? Banyak hal, tapi yang paling aku rasain itu tentang kayak ini, public speaking. Public speakingku itu meningkat gitu sih, jadi lebih baik gitu kan. Terus kepedean, bukan dalam artian kepedean aku kayak nggak tahu malu, bukan ya. Jadi kayak lebih pede aja gitu, lebih pede. Jadi kalau mungkin dulu aku malu-malu, sekarang lebih ya udah sini kayak temenan pun kan lebih enak gitu kan. Ya udah berkawan sama siapa aja, terus menghadapi orang, menghadapi dosen misalnya, kayak berhubungan dengan dosen, kita tahu gimana caranya gitu kan. Attitude, aku belajar juga attitude di ilmu komunikasi, soalnya kan aku di humas tuh. Jadi gimana sih caranya kita apa ya, menjalin hubungan baik dengan orang lain, ya kan. Belajar apa ya, kayak memposisikan kamu berhadapan dengan dosen itu gimana, kamu berhadapan dengan teman itu gimana yang pas gitu kan, kamu Bisa berhadapan gitu ya? dengan orang lain itu gimana, kayak gitu. Itu sih yang aku pelajari selama ini gitu. Nah, ini tadi adalah ada saran-saran dari Kak Angga untuk buat kalian yang pengen kuliah di jurusan ilmu komunikasi ya guys. Nah, ternyata kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu nggak seribet apa yang kalian pikirkan gitu, dan emang kita have fun ya Kak ya kalau kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di episode yang akan datang. Selamat jumpa.